paham akan hal ini. Dan Tuhan minta untuk saya sampaikan ini kepada Anda. Gereja harusnya juga memahami akan hal ini. Sudah ada perubahan dari masa pandemi ke masa endemi. Dari masa yang dulu betul-betul ketakutan, mau keluar aja takut kena virus, mau keluar aja takut kalau mati gitu saudara, dan dulu betul-betul mematikan. Tapi saat ini ketika keluar, ketika di dalam pesawat loh, yang ada makanan itu saudara, nah sekarang mereka nggak takut-takut karena mereka ngomong kayak gini, kita vaksin 3 kali kuak, kiapa harus takut-takut dang? Mereka nggak takut, kenapa? Karena mereka tahu, orang dunia tahu bahwa masanya sudah berubah dari masa pandemi ke masa endemi. Dan hari ini, saya mau gereja pun paham akan hal ini. Bahwa masanya sudah berubah dari masa ketakutan, dari masa terkurung, dari masa kita nggak bebas melakukan apapun, dari masa kita nggak bebas mengenal Tuhan, dari masa kita nggak bisa eksplor, dari masa kita nggak bisa belajar banyak, dari masa kita nggak bisa betul-betul radikal kepada Tuhan. Hari ini masanya sudah berubah. Masa kita adalah masa di mana harusnya gereja Tuhan yang dulunya kena virus, akhirnya kita takut-takut untuk keluar, untuk eksplor. Banyak ketinggalan demi ketinggalan yang terjadi di masa pandemi. Harusnya kalau kita paham, ini sudah nggak lagi masa pandemi, tapi ini masa endemi. Maka harusnya gereja Tuhan tidak terus bergulat di dalam area virus rohani, virus tubuh. Tetapi kita hari ini kalau betul-betul sudah sehat, harusnya seger. Kalau seger, harusnya nggak takut-takut lagi keluar. Harusnya apa? Harusnya Anda berpikir kayak gini, apa yang dulu sudah hilang, aku akan kejar kembali. Dan tahukah, di luar sana, di Jawa, di beberapa tempat yang ada, mereka sedang larinya nggak lagi jalan di tempat. Larinya nggak lagi sama seperti sebelum pandemi atau waktu pandemi. Tapi larinya mereka makin kenceng saudara. Kenapa? Karena mereka tahu. Waktu masa pandemi yang sudah dirugikan. Yang sudah mungkin aku kemarin nggak bisa kerja dengan maksimal. Mungkin keuanganku tersendat. Mungkin pemasukanku tersendat. Mungkin banyak hal tersendat. Di masa endemi ini. Aku harus menutup segala sesuatu yang kemarin rugi, yang kemarin tertinggal, yang kemarin tidak bisa aku gapai, aku harus menggapainya kembali. Nah, harapan kami adalah Anda tidak melihat ini dari segi jasmani aja, tapi Anda harus melihat ini dari segi rohani. Apa yang tertinggal dalam hidupku? Aku nggak boleh jadi orang Kristen yang kena virus terus. Aku nggak boleh jadi orang Kristen yang terus kayak ya udah, memang dulu aku kena virus dan selayaknya aku seperti ini, aku ogah-ogahan rohani, aku memaklumi diriku, aku nggak betul-betul on fire di dalam Kristus. Harusnya after pandemi ini, harusnya Anda mulai sehat kembali, mulai semangat kembali, mulai radikal kembali. Dan yang tertinggal kemarin itu harus dibayar pada saat ini. Kenapa? Karena bukan hanya untuk gereja Tuhan aja. Di luar sana loh, mereka melek rohani. Di luar sana loh, mereka ngerti. Mereka nggak mau kalau ada sesuatu yang dicuri oleh iblis dan dirugikan karena permainannya mereka, permainannya iblis. Segala sesuatu yang jadi jatahku, yang itu merupakan rencana Tuhan, harus balik ke aku. Aku nggak mau, baik itu dari segi jasmani maupun dari segi rohani. Saya tahu di sini banyak profesional muda. Saya tahu banyak keluarga-keluarga muda. Ayo, punya spirit yang nggak terus kena virus. Tapi punya spirit yang benar-benar aku udah sembuh. Kalau dulu aku dikurung 2 tahun, aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku sakit-sakitan, mau ngapain sakit, mau ngurus ini sakit, mau kerja ini sakit, mau nganu itu kena virus, aku sekarang nggak mau kayak gitu. Aku mau hari ini aku sudah sehat. Bahkan aku sudah divaksin rohani. Bahkan Kristus sudah ada dalam diriku. Aku nggak mau, aku pesakit-pesakit rohani terus.
apapun yang terjadi dalam hidupku, semuanya harus balik. Termasuk cita-cita, termasuk pekerjaan Anda yang kemarin mungkin tertunda. Hari ini masanya sudah berbeda. Banyak orang-orang muda seusia Anda yang itu bangkit, saudara. Bukan lagi orang-orang tua, tapi usia Anda itu bangkit. Karena apa? Ya sekarang zamannya teknologi, zamannya kreativitas, kreatif, zaman banyak hal yang ada, challenge-nya itu ada di dalam hidup Anda. Tapi tergantung anak-anak Tuhan di dalam gereja Tuhan memahami hal ini apa enggak. Nah, makanya saya mau hari ini pun baik di dalam gereja, kalau Anda tanya apakah itu terjadi dalam gereja juga? Iya. Jadinya seperti apa? Saya sama Pastor Thomas dulu megang perintisan-perintisan. Dan perintisan after pandemi nggak semakin melempem. Di masa pandemi pun nggak semakin melempem, saudara. Tapi waktu masa pandemi itu kayak menguatkan di dalam. Dan waktu masa saat ini menjadi-jadi. Yang dulunya cuma sedikit orang sekarang bem. Yang dulunya belum ada ibadah streaming sekarang bem. Yang dulunya nggak perlu ngutus tim sekarang perlu ngutus tim. Ini dan apakah itu hanya ada di Sulam Papua? Tidak. Kalau Anda dengar Pastor Philip di Surabaya pun sampai buka berapa ibadah meluap-luap sampai overflow. Nah, saya hari ini pengen gugah Anda. Apalagi kita hari ini manusia rohani yang tinggal di kota rohani. Jangan tertidur. Kalau ada kursi-kursi kosong di sekitar Anda, jangan maklumi itu. Bahkan Anda yang terus ibadah online aja lah. Bukan karena Anda nggak bisa untuk datang. Tapi Anda memang udah gini aja enak lah. Balik. Karena ketika di dalam gereja Tuhan, pasti ada sesuatu yang berbeda. Karena kita kumpul langsung dengan orang-orang yang ada. Nah, hari ini rasanya saya pengen datang ke Anda dan goncang gitu loh. Bangun no. Ayo sekarang berubah. Ayo sekarang bukan masanya lagi Anda kena virus. Jangan hidup sama seperti Anda kena virus. Anda dah sehat. Orang yang sehat itu semangat. Orang yang sehat itu kalau dulu kena virus nggak bisa lari. Orang yang sehat sudah bisa lari. Bahkan orang yang sehat infus diambil, anak saya pernah dapat infus diambil itu gemuk, saudara. Gereja yang sudah tidak kena virus harus menggemuk. Gereja CG yang sudah tidak kena virus harusnya menggemuk. Hidup Anda yang harusnya sudah tidak kena virus harusnya menggemuk. Gemuk kreativitasmu, gemuk semangatmu, gemuk pencapaianmu, gemuk cita-citamu yang kau gapai itu jadi gitu loh. Karena apa? Kayak seolah-olah kuda liar yang dikurung sudah 3 tahun, saudara. Ngomong, kamu bukan kuda kan? Anda bukan kuda, Anda lebih dari kuda. Kuda aja dikurung 3 tahun, dilepas langsung du. Anda manusia rohani yang harusnya ada api Tuhan di dalam hidup Anda. Harusnya ketika dilepaskan ini, saya enggak tahan kemarin kena pandemi. Kenapa kita harus bisa lakukan ini loh? Kita harus bisa lakukan ini, kita harus begini, kita harus gini. Tahukah, makin ke sini, visi kami after pandemi tidak makin melemah. Tidak makin surut, tapi makin menjadi-jadi dan makin jadi, saudara. Makin matang, vision kita makin matang dan jadi semuanya. Karena apa? Karena di sininya loh. Benar. Katakan amin. Nah, hari ini pertanyaannya. Apakah Anda masih menikmati masa yang kemarin? Aku takut tatit. Jadi aku nek siang butuh, kalau pagi butuh bangunnya jam 11 siang. Takut sakit aku. Terus harus bubuk siang. Harus. Katanya kalau kurang istirahat nanti gampang sakit-sakitan. Jadi aku harus bobok dari jam 2 sampai jam 5. Itu cukup. Malam gak boleh tidur malam-malam, harus minum cucu. Kenapa? Karena aku takut kena virus.
tidurnya jam 8 aja. Kalau dulu biasanya sebelum pandemi pulangnya malam-malam, follow up orang, cari kerja, pokoknya cari lowongan, cari begini-begini. Takut. Saudara ingat, Tuhan ngomong jelas sama saya. Jen dengar, masa ini adalah masa percepatan pertumbuhan. Jika jemaat tidak connect, nggak sembuh segera, pulih segera, harusnya sudah sembuh sih. Tapi mereka nggak cabut infusnya dan mereka ya akan kaget. Mereka banyak kehilangan banyak hal karena disalib, bukan oleh rekan-rekannya sendiri, tapi oleh orang duniawi. Dengarkan ini. Kalau gereja terus ternina bobok di dalam pekerjaan Anda, di dalam kehidupan Anda, bahkan di dalam kerohanian Anda, dengar, Anda akan kaget. Bukan karena sesuatu yang Tuhan kasih dalam hidup Anda, tapi Anda akan kaget. Why? Ini dulu aku punya cita-cita ini, kenapa aku nggak bisa gapai? Dulu aku passion banget ke arah ini, kenapa kok hilang begitu aja? Karena di masa musim itu ada masanya, musim itu ada waktunya, dan inilah musimnya. Makanya Koko Mami ngomong apa? Inilah waktunya, pencet tombol. Suruh mereka balik. Yang belum balik pulang. Yang masih belum aktif, belum charge-nya belum diteng-teng, belum bergairah kembali, pulang. Karena apa? Anda bisa ngomong apa kamu Bu Pendeta? Gini aja oke kok. Terserah. Tapi kami dapat impression, Anda akan ketinggalan. Pertumbuhan rohani Anda akan tertinggal. Iman Anda akan tertinggal. Hidup Anda akan tertinggal. Sebab apa? Sebab segala sesuatu ada masanya. Dan ini masa perubahan. Di mana orang-orang sedang melek rohani. Semuanya sedang aktif. Semua sedang reng. Semuanya sedang mau keluar. Semuanya sedang radikal. Semua sedang mau membalikkan segala sesuatu yang hilang. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan gak ngeh dan menikmati terus hal ini, Anda betul akan tertinggal. Waktunya semua leader bukan kerja santai saat ini. Kerjalah serius untuk mengembalikan anak-anakmu di posisi rohani yang benar. Kerjalah serius untuk mengembalikan anak-anak rohanimu di cita-cita yang benar yang harusnya mereka capai. Jika tidak, semua lowongan-lowongan dan kesempatan yang ada terisi oleh orang lain. Saya nggak tahu, tapi kami dapat impression seperti itu. Zaman dan cara sudah berubah. Dan harusnya ada di tangan Anda anak-anak seumuran Anda. Tapi kalau Anda nggak cepat tahu musimnya dan ngegas ngotot, Anda akan kehilangan. Karena di luar sana sedang kayak rakus. Mana yang harus aku cakar, mana yang harus aku gapai, mana yang harus aku terkam, mana yang harus aku gerap. Anda akan betul-betul ketinggalan. Makanya selamatkan anak-anak rohani Anda. Selamatkan jemaat yang ada. Selamatkan cita-cita Anda. Katakan amin. Nah, kenapa kok kita hari ini jadi orang-orang yang gak passion? Passion kita tuh gak betul-betul terjaga. Kita jadi orang Kristen yang up and down. Kita jadi orang Kristen yang terus terbawa angin gitu aja. Ke kanan ikut ke kanan, ke kiri ikut ke kiri, dibawa mumbul ikut mumbul, dibawa jatuh ikut jatuh. Tapi kenapa ya? Itu mamiku rohani, dia tetap semangat dalam segala situasi. Dia tetap punya visi dan visinya tetap tercapai dalam segala situasi. Ada apa di balik dia? Mau kena masalah apapun, kenapa dia tetap seperti itu? Karena tahu nggak? Hanya orang-orang yang jadi murid Kristus yang hidupnya akan tough, yang hidupnya akan terus menyala-nyala, meluap-luap dan on the track di dalam tracknya Tuhan, dan bukan pengikut atau orang yang ngefans Kristus saja.
Makanya di gereja Tuhan, Tuhan tidak hanya cari orang yang ngefans Yesus, tapi Tuhan mencari murid-murid. Buktinya di mana? Banyak firman Tuhan kalau Anda pelajari betul-betul, Tuhan tuh tidak pernah cari jemaat tok, tapi Tuhan cari murid. Salah satu firmannya ngomong kayak gini, pergi, jadikanlah semua bangsa pengikut. Pergi, jadikanlah semua bangsa itu muridku. Karena konsentrasi Tuhan bukan mencari jemaat yang duduk diam, riang-riang gitu, enggak. Tuhan tidak konsen pada banyaknya, tapi Tuhan konsen kepada siapa yang sungguh-sungguh. Siapa yang mau jadi muridku? Karena aku tahu orang yang sungguh-sungguh, orang yang jadi muridku, dia nggak usah diapa-apain, dia akan menggarami banyak orang. Dan otomatis dia akan membawa banyak orang untuk datang kepada Yesus. Jadi leader ingat, jangan terlalu konsen CG itu sukacitanya ketika banyaknya aja. Itu udah kuno. Konsenlah ketika CG. Carinya adalah siapa yang akan kujadikan murid. Dia hidupnya harus sungguh-sungguh di dalam Kristus. Kita akan belajar bareng-bareng. Bedanya fans sama murid itu apa? Sambil kita ngaca ya, CT scan sendiri. Aku ini sudah puluhan tahun ikut Tuhan, aku ini ngefans tok. Sukanya suka-suka aja atau aku ini murid. Sebab yang menumbuhkan dan mendewasakan Anda bukan jadi jemaat, tapi jadi murid. Belajar bareng-bareng ya, nanti pulang jam 12 malam. Yuk buka. Next slide. Perbedaan fans dan followers Jesus. Orang yang ngefans aja Yesus, dia berhenti dipercaya. Asal aku percaya sama Yesus cukup. Gak usah hidup sungguh-sungguh. Gak usah hidup radikal. Gak usah terlibat dalam pelayanan. Kan firman Tuhan ngomong detik percaya sama Yesus pasti diselamatkan. Iya. Tapi engkau harus menjaga keselamatan itu loh. Jangan sampai engkau jatuh dalam dosa. Meskipun engkau percaya sama Yesus, ngaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat, bahkan dah dibaptis, tapi engkau jatuh terus dalam dosa, ya surga tidak menanti Anda. Halo, katakan amin. Dan orang yang hanya ngikut Yesus, dia puas. Ketika aku percaya Yesus cukup, gak usah neko-neko ditambahi apapun. Tapi murid yang Tuhan cari adalah punya karakter kayak gini. Tidak hanya percaya, tapi aku harus mengikutinya. Aku tahu dia guruku. Aku ini murid. Aku mau ngikut apa yang diajar guruku itu apa. Aku akan ngikut apa yang dikasih, nilai-nilai apa yang dikasih oleh guruku. Dan orang yang jadi murid pasti kekristenannya akan berubah. Imannya itu akan berubah. Dulu yang suka minderan, dulu yang suka takut-takutan, dulu yang gak berani mengambil sesuatu keputusan demi keputusan, padahal Anda imam di tengah-tengah keluarga. Tapi orang yang betul-betul jadi murid, dia imannya, cara pandangnya akan berubah. Kalau murid sungguhan. Selain itu apa? Karakternya pasti berubah. Dulu yang mungkin orangnya malesan gitu saudara. Dulu yang orangnya mungkin mut-mutan gitu saudara. Tapi orang yang murid Kristus, karakternya pasti berubah. Cara hidupnya pun berubah. Dulu kalau bercanda, ini binatang pasti keluar dari mulutnya. Ngonile gitu. Dan dia pikir itu menyenangkan dan happy bagi dia. Tapi orang yang tahu dia distempel jadi murid Kristus, caranya pun berubah. Dulu kalau memperlakukan cewek, nganale, begitu saudara.
Tapi murid Yesus, dia berubah. Aku gak boleh lakukan itu. Sebab suamiku, sebab istriku adalah ciptaan yang berharga juga di mata Tuhan. Katakan amin. Murid pasti berubah. Bukan titik percaya aja. Kedua, murid itu pulang, pengikut itu pulang di tengah hujan. Baru gerimis, so pulang. Baru hujan dikit, so pulang. Apalagi badai, pasti lari terbirit-birit pulang. Dan kalau punya murid, leader yang kayak gini, kita repot. Gak bisa diajak untuk lakukan sesuatu yang lebih untuk Tuhan. Tapi kalau murid tuh kayak gini loh saudara. Murid sekalipun hujan, sekalipun badai, sekalipun mau topan sekalipun, aku akan tetap stay in the gap. Dan murid dengan tipe kayak gini, dia akan jadi pribadi yang tough, yang dewasa, yang gak mudah diombang-ambingkan oleh apapun. Makanya Kristennya adalah Kristen yang terus bertumbuh. Bukan mati hidup di rumah aja, kalau lampunya mati hidup, ngonsletin banyak hal. Makanya kalau Kristenmu mati hidup, nyala-nyala mati. Makanya banyak rezeki yang konslet di dalam hidup. Konslet pasangan hidupnya, konslet berkatnya, konslet pekerjaannya. Karena Anda gak memposisikan diri Anda jadi murid, hanya sukanya hura-hura. Jadi Kristen, jadilah Kristen sejati, bukan main-main. Next, orang yang ngefans itu hanya takjub ketika Yesus melakukan hal yang spektakuler. Mau KKR, semangat. Mau acara apa, semangat. Di bulan Juni nanti kita akan buat momentum di mall dan sudah di ACC. Oh, bulan Mei, maafkan. Lebih dekat lagi bulan Mei, pas pencurahan Roh Kudus, kita akan buat momentum di mall Mantos. Saya nggak mau yesnya ngefans aja ya. Dan orang yang fans aja, ketika momentum, ketika acara, ketika Pastor Philip datang, kita senang, yes, harus senang. Tapi dia menyala-nyalanya, senangnya, semangatnya, sungguh-sungguhnya ketika mau momentum aja. Ketika mau melayani aja, waktu mau jadi WL gitu saudara. Dia puasa 40 hari, 40 malam. Tapi after itu, dia nggak puasa, tapi berdosa. Nah, Kristen kayak gini gimana Tuhan mau angkat dan pakai dia lebih hebat dan mempengaruhi lebih dalam skala yang lebih besar lagi? Gak mungkin bisa. Nah, Tuhan pengen kalau Anda murid, jangan kayak anak-anak gitu loh. Mau permen. Tahu nggak di Mantos nanti ada permen, ada coklat. Tadi saya ajar anak oke, nggak boleh kayak gitu. Tapi murid, dia tahu yang spektakuler itu bukan acaranya, tapi Yesusku itu spektakuler. Makanya setiap perjalanan kehidupanku itu spektakuler. Setiap detik, setiap menit, setiap hari itu spektakuler. Aku bisa nafas aja, saya banyak sekali menemui orang-orang di luar kota sana banyak sakit. Sakit karena apa ya? Bayi lahir sakit, bukan karena virus-virus. Anda bisa nafas aja, ndak dinicu. Adik saya kemarin sakit, anaknya adik saya. 1 hari nicu 19 juta. 1 hari, cuma butuh oksigen. Ini babi ya saudara ya.
19 juta. Kalau Anda tahu, Yesusku spektakuler. Aku bisa nafas, aku bersyukur itu spektakuler. Aku bisa masih kerja itu spektakuler. Dan tahukah, orang yang jadi murid kayak gini, masakan Allah tidak akan mencurahkan berkatnya banjir di dalam hidup. Katakan amin. Lagi ya, murid itu kayak apa? Kalau ngefans itu berubah-ubah. Tapi kalau murid, dia berkomitmen. Aku tahu gereja ini adalah gereja yang menumbuhkan hidupku. Kadangkala gak enak sih, aku kudu ditegor, aku kudu dinasehati rada keras karena aku bukan kanak-kanak dan bayi lagi. Tapi aku tahu gereja ini adalah gereja yang menumbuhkan. Orang yang jadi murid di dalam gereja ini mau dengar gereja lain, ada yang lebih spektakuler, hamba Tuhannya lebih spektakuler, mungkin didatangkan hamba Tuhan yang spektakuler. Murid adalah orang yang berkomitmen. Aku bertumbuh di sini. Kalau aku pindah-pindah, maka aku gak akan berakar dan kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Katakan amin. Bukan anak-anak gitu loh, yang di sana ada badut, ye, di sana ada candy, ye, nggak gitu. Tapi murid, dia komitmen, suka duka kan ku jalani bersama. Ada perubahan maupun tidak ada perubahan ke depan, aku tetap komitmen. Sebab aku tahu gereja ini adalah gereja yang menumbuhkan aku. Katakan amin. Next. Friends adalah menempatkan Tuhan di belakang daftar prioritas. Aku yang pertama, baru Tuhan. Tapi kalau murid, menjadikan Allah yang terutama dan yang penting. Saya mau ngajak ngomong yuk, dewasa-dewasaan. Saya nggak mau gini loh, saudara-saudara, nggak mau lah. Saya nggak mau marahi Anda. Coba tilik hati Anda. Apakah sepanjang hidupmu Anda memprioritaskan Tuhan apa enggak? Atau Anda gini, lebih suka hobiku daripada Tuhan. Lebih suka pacarku daripada Tuhan. Tadi di AOG saya ngajar gini, kalau Anda pacaran, dan pacar Anda tahu Anda orang rohani, dan pacar Anda tahu jam 2 siang setiap minggu atau jam 5 sore setiap minggu Anda harus beribadah. Tapi pacar Anda setiap hari minggu jam 5 sore kumat, butuh obat. Kumatnya adalah dia selalu maraju. Ngana lenyak sayang pak kita no. Kita ini somelo no. Kita ini butuh tatih tayang. Kita butuh kopi no. Masa lengananya ajak kita for minum-minum kopi dang. Dulu di sana ada diskon kuah. Sekali, 2 kali. Kita nih lo butuh refreshing. Kita butuh lihat tas-tas no. Masa lengananya cinta pak kita. Kalau begitu nyak usah kawin-kawin dengan kita Jo. Saudara, kalau engkau temui calon istri atau calon suami seperti ini, perlu kau pertimbangkan 1000 kali lipat lagi. Karena hanya murid yang berani memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Dan ketika Anda berani memprioritaskan Tuhan di atas segalanya, Tuhan pun akan memprioritaskan Anda di atas segalanya. Anda butuh apa? Gak mungkin Tuhan syarat rohani, syarat berkat untuk kehidupan Anda. Sebab firman Tuhan ngomong, tingkap-tingkap langit itu akan dibuka untuk anak-anak yang kayak gini loh. Makanya butuh yang namanya murid.
bukan hanya sekedar pengikut. Katakan amin. Ngomong kanan kiri, ngana tim hura-hura atau ngana murid? Sekali lagi ngomong ke kanan kiri, ngana tim hura-hura di dalam gereja atau ngana murid? Tuhan gak butuh tim hura-hura. Tuhan butuh murid. Karena untuk muridlah Tuhan akan berbicara, Tuhan akan menyatakan dirinya lewat murid-murid tersebut. Katakan amin. Orang yang fans bertanya, apa yang telah Anda lakukan untuk aku? Tapi kalau murid, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Mungkin di antara Anda, sekian lama Anda berjemaat, bahkan sudah jadi leader di tempat ini. Tapi posisi rohanimu tidak lagi murid, tidak murid. Tapi tim hura-hura tadi loh saudara. Tim hura-hura sukanya cuma dilayani dan dilayani. Tapi murid kesukaannya adalah aku. Bagaimana aku bisa melayani orang, itu sukacitaku. Satu nilai yang diberikan saya dan Pastor Thomas ke anak-anak. Ray Quinn dengar. Lebih baik kau memberi daripada kau menerima. Ingat itu. Ini prinsip hidup kami juga. Lebih baik kau memberi daripada kau menerima. Sebab kami tahu nilainya. Ketika kita memberi, melayani, sekalipun capek, lakukan melayani. Sumber itu dari sana. Kita akan digerojok bab. Dan kita akan gemuk karena dari sana. Katakan amin. Kalau Anda mau melimpah ucapan syukur, melimpah sukacita, melimpah berkat, melimpah damai sejahtera, melimpah gak ada masalah saudara. Jangan punya mentalitas dilayani, tapi punya mentalitas untuk melayani. Bayangkan kalau gereja ini, sekalipun Anda member, Anda berkata gini, Mami, Kak, apa yang butuh aku lakukan? Aku perlu bantu apa? Aku harus kerjakan apa? Mau butuh tak tolong apa? Saya percaya gereja ini gak lama, bam! Karena mentalitas di dalam bukan mentalitas tim hura-hura, tapi mentalitas murid. Dan murid yang sesungguhnya bukan yang selalu pengen dilayani, tapi pengennya melayani. Itu kepuasan dan sukacita di dalam hati. Why? Karena banyak sekali orang yang berhasil berduit kaya raya. Saya sudah menemui lah saudara. Tapi dia gak punya kepuasan di dalam hati. Why? Karena fokusnya dia bukan di sana loh. Memberinya dia bukan di sana loh. Tapi dia memberi untuk dirinya dipuji. Tapi kalau Anda memberi untuk memuliakan namanya, akan ada kepuasan tersendiri di dalam hidup Anda. Katakan amin. Berikutnya, orang yang ngefans Yesus melihat ibadah sebagai hiburan rohani. Tetapi murid melihat ibadah, setiap kesempatan ibadah sebagai visi untuk mengubah hidupku. Pertanyaannya, engkau datang di tempat ini, engkau punya visi diubahkan, atau engkau hanya tadi loh, hanya hiburan rohani. Nah. Wih, itu rambutnya bagus ya catnya. Nah. Catnya di salon mana ya? Nah. Tak foto nanti aku ke salon mau niru kayak gini. Nah. Sepatunya cek bagus ya. Nah. Bajunya bagus ya, online-nya di mana ya?
kali Anda punya kesempatan beribadah, tapi mentalitimu bukan sebagai murid. Mentalitimu adalah, sorry ya, rada murahan seperti itu. Makanya Anda nggak bertumbuh. Setiap kali kesempatan ibadah, mau CG, mau saat teduh, mau ibadah raya, mau pertemuan kayak apapun, punyailah mentalitas, aku punya visi. Setiap kali keluar, aku harus diubahkan oleh Tuhan. Masakan orang yang kayak gini dah puluhan dan belasan tahun ke gereja nggak berubah. Makanya kalau istri Anda ngomong kayak gini, kia panganaso bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahunnya nanya baru badang. Dulu singa, sekarang gorila no ngana. Anda perlu CT scan. Aku ini murid ketika ibadah, atau aku ini tim hura-hura. Dan Tuhan tidak cari tim hura-hura. Katakan amin. Next slide. Ingat, friend Jesus tidak akan menumbuhkan dan mendewasakanmu. Makanya kenapa kok Tuhan cari murid? Karena di dalam posisi murid itulah Anda akan diubahkan dan didewasakan. Gak peduli kekristenanmu belasan tahun atau puluhan tahun, tapi kalau engkau memposisikan kekristenanmu terus jadi fans Jesus, bukan murid Yesus, sampai kapanpun, sampai Tuhan jemput Anda sekalipun, Anda tidak akan mengalami sebuah pertumbuhan dan perubahan dan kedewasaan. Kalau orang kayak gini, gak mungkin rencana Tuhan jadi dalam hidupnya. Gak mungkin Tuhan berikan promotion demi promotion sampai diangkat sampai top up. Karena sekalipun kau diangkat, satu saat kau akan jatuh kok. Makanya setiap kali pengangkatan pemimpin saya selalu ngomong, Jok, cepet-cepet. Karakter itu penting. Sekali diangkat, engkau cuma punya karisma yang hebat, tapi kau tidak punya karakter murid Yesus. Satu saat karisma itu akan jatuh. Karena karakter yang menghabisi diri Anda. Dan orang akan dibentuk karakternya kalau dia bukan jadi tim hura-hura, tapi dia jadi murid Kristus. Dan tahu enggak, engkau akan menikmati ini. Kalau Anda belum menikah, dengar kata Oma nih. Kalau Anda di posisi murid, detik engkau menikah, pernikahanmu pun akan berbahagia. Sebab kau tahu nilai-nilai Kristen dan engkau telah melakukannya. Detik engkau dipercayakan Tuhan, luar biasa, kejutan demi kejutan. Engkau akan bisa menghandle kejutan itu sampai engkau memuncak tinggi. Sebab apa? Engkau memposisikan dirimu sebagai murid Kristus. Tuhan nurunkan mujizat itu gampang kok. Tapi mujizat itu akan drop turun lagi apa enggak? Bergantung engkau mengelolanya jadi tim hura-hura atau murid Kristus. Karena pada dasarnya Tuhan menginginkan setiap kita jadi sesuai dengan rencananya. Katakan amin. Tapi Mam, gimana caranya ya supaya aku bisa melakukan itu semuanya? Saya mau ajarin Anda ya. Aku tuh ketika dikotbahi, ketika didoakan, aku nih menyala-nyala, aku pengen sih. Tapi kenapa ya? Setiap apapun yang aku pengen keluarga bahagia, aku pengen pekerjaan sukses, aku pengen diangkat Tuhan. Tapi kenapa yang kuinginkan semuanya itu gak pernah jadi dalam hidupku? Why? Kita belajar bareng-bareng ya. Next slide. Tahukah Anda, pusat kehidupan manusia itu bukan terletak di perasaan aja, tapi juga di pikiran. Firmannya di mana, C? Ini loh.
Filipi 2 ayat yang kelima, Anda boleh baca ya, saya mulai nge-slow nih. Filipi 2 ayat yang kelima, 2, 3. Yang keras lah, ini ada manusia apa enggak ini, yo 2, 3. Ini yang Tuhan inginkan. Tuhan gak pengen Anda punya perasaan aja. Tapi dia ngomong di dalam firman-Nya, aku pengen kamu punya pikiran dan perasaan. Karena dengan perasaan aja gak mungkin jadi apa yang jadi rencana Tuhan di dalam hidupmu. Kau butuh embrace dengan pikiran Kristus juga. Kenapa? Karena banyak orang berangan-angan, banyak orang menginginkan sesuatu, banyak orang mencita-citakan sesuatu. Tapi itu nonsen gak jadi juga di dalam hidupnya. Karena dia cuma pakai perasaannya, gak embrace pikirannya dengan pikiran Kristus. Kenapa dua-dua penting? Contoh, kita so sakit hati nodeng dia. Makanya kita ini so lemah, letih, lesu, berbeban beratnya mau makan. Kita nih loh so kurus. Orang yang sakit hati bisa lemah, letih, lesu, berbeban berat gak semangat. Tapi orang yang banyak pikiran, mukanya pun kadang sampai so tua begitu saudara. Dia depresi, stres, gila. Kalau orang gila, dia akan konslet. Makanya nabrak kemana-mana. Orang yang pikirannya konslet, hidupnya akan nabrak kemana-mana dan gak jadi sesuatu. Makanya ngomong ke kanan kiri, jangan pikiranmu konslet bro. Makanya ada orang yang ngomong gini, cukuplah punya hati yang baik, cukuplah punya hati yang tulus, cukuplah punya hati yang benar, cukuplah punya hati yang radikal. Saya ngomong kepada anak, enggak cukup. Hanya punya hati, enggak punya pikiran Kristus. Hanya punya hati, tapi dia cuma hati, perasaan. Tanpa ada sesuatu yang ini embrace pikirannya dalam Kristus. Maka semuanya itu hanya berhenti di angan-angan. Dan orang Kristen seperti ini gak mungkin jadi berkat dimanapun dia berada. Gak cukup. Jangan ditipu hanya punya hati baik cukup. No. Butuh buahmu mana? Butuh kau jadi berkat gak? Butuh yang kau angan-angankan tuh, yang berperasaan, yang berbunga-bunga itu jadi gak? Kalau gak jadi nonsen, engkau jadi terang dan garam dunia. Makanya banyak orang Kristen yang ahli di dalam gereja tapi di luar sana. Karena dia berbunga-bunga, didoakan hamba Tuhan terkenal. Siapa Bapak? Tahu nggak? Dia menubuatkan aku begini, dia begini, dia begini. Tapi semuanya itu nggak jadi dalam hidupnya. Sebab dia hanya mandek di perasaan. Tanpa do something. Dan jadi berkat. Buahnya nyata dalam kehidupannya. Katakan amin. Next slide. Sebaliknya kalau Anda punya hati dan pikiran yang beres, maka dia akan jadi orang yang sukacita dan semangat terus. Kalau Anda lihat full timer, kenapa dia semangat dan sukacita terus? Karena ini dan ini, embrace di dalam Kristus. Next slide. 2 Korintus 10 ayat yang kelima, Anda baca 2, 3. Lebih keras 2, 3. Saudara tahu nggak? Kenapa kok kita nggak bisa kenal Allah kita? Allah kita tuh besar, Allah kita tuh El Shaddai, Allah kita tuh menyediakan yang terbaik untuk kita. Allah kita tuh punya rancangan yang besar dalam hidupku. Kenapa Anda nggak tahu jalan-jalan Allah? Kenapa Anda nggak tahu rancangan Allah yang besar dalam hidupmu? Karena satu ini loh. Next slide, ayo tadi.
Karena apa? Karena Anda dibentengi pikiranmu dengan keangkuhan. Orang yang angkuh tuh keras kepala. Ngomong ke kanan kiri, nganape kepala keras atau lembut? Ngomong, kalau ngana keras kepala, Tuhan gak bisa bekerja. Saudara jangan keras kepala. Orang yang keras kepala tuh kayak gini, next slide. Makanya pikiran tuh harus ditawan dan ditaklukkan pada pikiran Kristus. Kalau pikiran begitu penting karena akan menentukan sikapmu tuh kayak apa. Gambar dirimu tuh kayak apa. Bahkan keputusanmu tuh kayak apa. Untuk berjalan seturut kehendak Tuhan. Ini loh harus embrace. Ini sama ini harus embrace. Kalau enggak, Anda jalan sendiri, makanya hidup Anda enggak dibukakan sesuatu yang wow. Padahal berjalan bersama Dia, penuh miracle dan mujizat. Katakan amin. Next slide. Nah, gimana caranya supaya pikiranku bisa takluk? Salah satu caranya hanya taatlah pada apa yang Tuhan sampaikan kepada Anda. Jangan isi pikiran Anda dengan cita-cita diri Anda sendiri, pengalaman kerja, penghasilan, pencapaian saja. Karena itu akan membuat Anda angkuh dan keras kepala. Tuhan itu tidak bisa ngomong dengan Anda. Tuhan itu nggak bisa buat Anda itu spektakuler. Karena di sini loh sudah kayak gini. Ngana tahu kita siapa? Nyak tahu. Ngana tahu kita posisi apa? Ngana tahu kita anaknya siapa? Ngana tahu kita ini mau mencapai apa? Terus di sini tuh cita-cita Anda full-fullan tanpa melibatkan Tuhan. Pengennya aku capai apa? Padahal ada benang ruwet di dalam pencapaian itu. Dan Anda aku capai apa? Dan tidak melibatkan Tuhan untuk menawan pikiran Anda. Makanya yang harusnya pencapaian yang kau cita-citakan tuh cuma Tuhan ngomong gini, langsung bam jadi. Tapi karena Anda bulat sendiri, bermegah, sombong, angkuh, keras kepala, Tuhan gak bisa ngomong apa-apa. Sekalipun Anda sekolah S2, S3, S-Tech pun. Tuhan gak bisa memakai hidup Anda kalau pikiran Anda gak imbris dengan pikiran Tuhan. Bukan berarti Anda boleh sekolahlah. Tapi jangan angkuh. Ikuti maunya Tuhan itu apa? Ikuti kerinduan Tuhan itu apa? Detik Anda tadi saudara angkuh, gak akan bisa Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Orang yang angkuh Tuhan susah bekerja. Makanya miracle kehidupan itu susah ditemui dalam hidupnya. Kalau pikirannya taat atau takluk pada Kristus, maka seluruh hidupmu akan berjalan di dalam mujizat demi mujizat. Saya tanya, Anda masih berjalan di dalam mujizat apa enggak? Anda bergumul apa sih? 20 tahun kita bergumulnya dapat pasangan-pasangan hidup. Menurut saya, ininya berbunga-bunga, pengen. Tapi inimu klik enggak? Itu tuh, enggak apa-apa. Dengan yang itu, rambutnya putih-putih dikit enggak apa-apa. Itu semir enggak apa-apa. Enggak apa-apa, itu gemuk dikit kok, enggak apa-apa. Kunci kau dapatkan sesuatu adalah taat. Gak apa-apa kayak gitu, gak apa-apa gemuk dikit gak apa-apa, nanti bisa dilangsingin kok. Kok cen dulu saudara, urus mekingking. Bersama dengan saya, perubahan terjadi. Halo, katakan yes. Dulu ya ampun, malah tidak usah, tidak jadi. Next slide. Saudara, inilah pikiran manusia. Kamu mikir apa sih?
Kamu mikir masa depan. Kamu mikir pasangan hidup. Kamu mikir mau menikah gimana. Kamu mikir nata keuangan gimana. Kamu mikir apa sih? Kamu mikir karena kebanjiran job, aku kudu gimana. Kamu mikir orang tuaku punya hutang dan aku nutupnya gimana. Tak kasih tahu ya. Detik engkau mikir dengan caramu sendiri, gak mungkin bisa connect dan bab putar-putar terus. Makanya Tuhan ngomong butuh pikiran Kristus yang kau tawan dan diletakkan di sini. Tahukah? Next slide tadi? Bukan tadi. Ayo. Nah, tahu nggak? Menawan setiap pikiran kepada ketaatan. Ini saudara, ini pikiran Kristus. Jangan berubah dulu ya. Ini pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu adalah Roh Kudus yang ketika ditaruh di sini itu menerangi. Yang buntu jadi terang. Dan pikiran Kristus itu seperti PC. Saya nggak ngerti sih perkomputeran, yang tahu Nando mungkin ya. Ditaruh teng-teng kayak tombol jadi tet. Ngapain? Utang gampang nyelesainya. Mau butuh pacar gampang. Mau butuh apa? Hidup yang bahagia gampang. Tahu nggak? Dan orang kayak ginilah yang tidak mikir dengan caranya sendiri, tapi menawan pikirannya, tanya, Tuhan maumu apa? Bukan keinginanku, tapi maumu apa? Dan sampai ke arah, oke, kalau maumu itu, kunci menawan pikiran adalah aku taat melakukan itu. Dan detik engkau taat melakukan itu, segala sesuatu yang gak mungkin akan jadi mungkin di dalam kehidupan. Katakan amin. Ini loh visinya saudara. Ruwet apa sih di pikiranmu? Bingung apa? Kita so lama no, keluarga kita so 20 tahun no. Isinya cuma perang dunia kelima terus. Nyak pernah harmonis, kita pakai cara ini, pakai cara itu, nyak pernah bisa romantis no. Nyak pernah bisa bahagia. Jangan pakai caramu sendiri. Dengar Tuhan, terus taat lakukan. KG cuma butuh teh manis kau buatin, kasih ke istrimu. Karena Tuhan ngomong itu, langsung suasananya jadi harmonis. Karena apa? Engkau taat, Tuhan ngomong buatin aja teh manis. Kasih ke dia dan ngomong, sayang, I love you. Langsung runtuh semuanya. Kepahitan, masa lalu. Cuma sesimpel itu loh. Sebab Allah kita adalah sumber mujizat. Katakan amin. Nah, orang yang kayak gini, next slide terakhir. Orang yang kayak gini saudara, dia kalau murid Yesus, dia akan jadi orang yang sehati, sepikir dan setujuan dengan Allah. Dan kemanapun dia pergi, dia akan menceritakan siapa Allah di tiap langkah kehidupannya. Dia nggak cuma punya hati Kristus, dia nggak cuma punya klik pikiran Kristus, tapi orang yang hatinya, pikirannya klik dengan Kristus, maka tujuan-tujuan Tuhan dalam tiap hidup Anda pasti akan jadi. Anda perlu tahu loh, setiap kita Tuhan pengen Anda jadi somebody loh. Bukan orang yang ya udah asal hidup, asal ke gereja, asal makan, enggak. Tiap kita, ini loh, Anda mungkin gak kepikir aku jadi apa ya. Tuhan sudah kepikir Anda jadi apa. Masalahnya, engkau sehati gak dengan dia? Sepikir gak? Kalau so sehati, so sepikir, taat, maka engkau akan setujuan dengan Tuhan. Contoh simpel aja. Kemarin doa anak. Kenapa saya sama Mami Jen confirm ke Anda? Ayo, leader semuanya yang ada di sini doakan. Kalau saya, ini PC-nya jalan, Anda nggak perlu takut, taat. Aku digerakkan untuk doa sana. Aku tahu sih ini tangan biasa, tapi nggak apa-apalah, aku taat, doakan. Ketika
Ketika doakan, mungkin dia langsung kelepasan, mungkin gak jadi sesuatu. Tapi Anda belajar sesuatu di sana. Dan Anda akan kenal siapa Allah. Dan Anda akan kenal siapa Anda. Karena ketaatan Anda itu loh. Katakan amin. Terakhir, kemarin suami saya ngerintis Toraja. Sudah 70, dari 30 jadi 70 sampai 80 orang. Ketika mau pulang, semua orang-orang bilang belum ada tempat untuk ibadah. Suami pun bingung gimana tempatnya. Tapi ketika dia makan enak-enak, tahu nggak? Roh Kudus ngomong gini, temui kasirnya karena dia pemilik dari soto ini. Dia temui, ngomong. Tahu nggak? Orang itu langsung gini, Pak, saya kok tergerak ya dengan pergerakan gereja Mawar Sharon. Dan hari ini kok saya punya tempat, Pak, bukan di sini tapi di resto sana. Pak, Bapak bisa pakai tempat ini, kapasitas 100 orang dan free. Jadi saya mau ngomong dengan Anda, mujizat itu masih ada. Kau bulet apa? Mujizat itu masih ada. Mujizat sampai saat ini masih berlaku. Asal engkau sehati, sepikir, dan setujuan dengan Allah. Katakan amin. Bangkit berdiri sama-sama. Saudara, saya selesai. Tapi saya ngerasa di ibadah yang ketiga ini, saya ngerasa ketika saya sampaikan firman ada beberapa orang yang kayak gini, itu aku tertawan aku ini kok rasanya pengen sesuatu, cita-cita, tapi kok gak capai-capai ya. Bahkan sampai membuat aku mikir gini loh, bener gak toh aku ini bisa mencapai itu? Mungkin gak sih aku bisa capai itu? Gak ngerti ya, saya ngerasa itu di ibadah ini. Bahkan beberapa di antara Anda, saya ngerasa gini loh, gak ngerti ya, Anda dibutakan dan dibuat kayak gini. Kau bukan siapa-siapa. Kau bukan siapa-siapa. Gak usah mimpi loh. Kau bukan siapa-siapa. Gak usah mimpi. Allah gak punya rencana untuk hidupmu. Allah hanya punya rencana untuk nol loh, untuk nol. Tahu gak? Kalau itu ada dalam pikiran Anda, itu bukan pikiran dari Kristus. Itu pikiran dari iblis. Hempaskan itu. Karena saya tahu setiap kita dipanggil oleh Tuhan untuk hal yang besar dan mulia. Katakan amin. Nah, saya selesai, tapi saya mau Roh Kudus kerjakan sesuatu di Anda. Pulang dari tempat ini, punya passion yang baru, punya vision yang baru. Tidak dihalangi oleh setiap kelemahan Anda, setiap mimpi buruk masa lalu Anda, setiap kegagalan Anda. Tetapi pulang dari tempat ini, yang lama berlalu, biarkan berlalu, tapi yang baru itu datang. Saya berdoa sama Tuhan, minta untuk sebelum Anda pulang dari tempat ini, pikiran Anda tuh di-refresh, diberikan harapan yang baru, diberikan iman yang baru, sehingga Anda menjadi orang-orang profesional muda, keluarga-keluarga muda yang semangat dan passionate. Karena Anda tahu mujizat masih ada di dalam kehidupanku. Katakan amin. Boleh enggak? Saya selesai, saya lelah banget saudara. Tapi saya tahu Tuhan akan kerjakan sesuatu di hati Anda. Boleh enggak taruh kedua tangan Anda di dada? Bukan lagi saya yang mengerjakan, tapi izinkan Roh Kudus untuk mengerjakan ini. Jika ada sesuatu di dalam hatimu yang perlu kau letakkan kembali di bawah kaki Kristus, letakkan itu. Kalau ada masa lalu yang menghibit engkau, sehingga engkau gak jadi somebody di dalam Kristus, dan merongrong terus hidupmu, letakkan itu di bawah Kristus. Sebab Tuhan akan mengerjakan dan menaruh mujizat itu dalam kehidupanmu. Katakan amin. Terus